Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, hari ini kita belajar dengan mata pelajaran Al-Qur'an Hadis dengan bab surah Al-Kafirun. Sebelum kita pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu memulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ayo kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersama-sama membaca doa awal pembelajaran. Ayo 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمني بالفهم وارزقني العلم والحكمة والعقل بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Oke anak-anak, selanjutnya kita memulai pembahasan dengan membaca surah Al-Kafirun. Di sini Pak Ilmi dulu yang membaca, nanti ditirukan bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ditirukan. Oke, ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo ditirukan. Selanjutnya ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Ayo. Ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat yang keempat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ayat yang kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang terakhir ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan terjemah surah Al-Kafirun. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Sekarang kita memahami terjemah surah Al-Kafirun. Ayat yang pertama, terjemah dari surah Al-Kafirun. Katakanlah Muhammad
wahai orang-orang kafir. Yang kedua, ayat yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keempat, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keenam, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya, mufradat surah Al-Kafirun. Mufradat surat Al-Kafirun itu ada lafaz kul, berarti artinya katakanlah. Ada lagi ya ayyuha, wahai. Terus ada lagi kata al-kafirun, orang-orang kafir. Yang ayat yang kedua la, itu artinya tidak. A'budu, itu artinya aku akan menyembah. Ma, artinya apa yang ta'budun, kalian sembah. Menginjak ayat yang ketiga, wala, dan bukanlah, antum, artinya kalian, abiduna, orang-orang yang menyembah, ma, apa yang a'budu, aku sembah. Selanjutnya ayat yang keempat, wala, dan tidak, ana, artinya aku, abidun, artinya menjadi penyembah, ma, apa yang abadtum, kalian sembah. Selanjutnya ayat yang kelima, wala, dan bukan, antum, kalian, lafaz abiduna, artinya orang-orang yang menyembah, ma, apa yang a'budu, aku sembah. Yang terakhir, lakum, artinya bagi kalian, dinukum, artinya agama kalian, waliya, artinya dan bagiku, dini, agamaku. Selanjutnya adalah asbabun nuzul surah Al-Kafirun, sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Sebab turunnya Al-Kafirun atau sebab turunnya ayat diceritakan dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad SAW dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Mekah dan akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki. Usaha ini disampaikan dengan berkata, inilah yang kami sediakan bagimu, hai Muhammad, dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki Tuhan kami dan menjelekkannya, atau sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Apa tanggapan dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW menjawabnya, aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku. Ayat ini diceritakan di surah yang ada di urutan 109 ayat 1 sampai 6, turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir. Dan turun pula surat Az-Zumar sebagai perintah untuk menolak ajakan orang-orang bodoh yang menyembah berhala.
Sumber ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Isi kandungan surah Al-Kafirun. Yang pertama, kandungan dari surah Al-Kafirun, yaitu surat Al-Kafirun menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadat kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan agama Islam. Kandungan yang kedua dari surat Al-Kafirun, yaitu surah Al-Kafirun berisi penolakan tegas atas ajakan kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Yang ketiga, surah Al-Kafirun menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Tidak dibenarkan kerjasama yang mencampur adukan atau mencampur baurkan dua akidah yang berbeda. Kandungan yang keempat, yaitu surah ini juga menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Yang kelima, surah ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran karena mereka yang mendatangi Rasulullah SAW untuk mengajak menyembah berhala sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam, bahwa bagiannya atau bahwa sebagiannya mati terbunuh dalam kondisi kafir. Yang terakhir, surat Al-Kafirun berisi ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah ataupun dalam beribadah. Bagi seseorang adalah agama sebagaimana pilihannya dan semua akan mendapatkan balasannya sesuai pilihan tersebut. Setelah kalian mempelajari tentang surah Al-Kafirun, termasuk juga ada terjemahnya, kandungan dan asbabun nuzul, kalian melaksanakan evaluasi atau latihan soal. Di situ ada 5 soal. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap orang berlainan agama? Yang kedua, salah satu isi kandungannya surah Al-Kafirun adalah. Yang ketiga, agama Islam mengajarkan toleransi. Sebutkan batasan toleransi yang dianjurkan oleh agama Islam. Yang keempat, berikanlah sebuah contoh sikap toleransi dalam kehidupan di masyarakat. Yang terakhir, yang nomor 5, tulislah ayat 6 dari surah Al-Kafirun beserta artinya. Setelah kalian mempelajari dan menjawab pertanyaan atau latihan soal, kita bersama-sama kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Pak Ilmi, man jadda wa jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan dapat apa yang kalian cita-citakan. Itu pesan dari Pak Ilmi. Semoga kalian bisa melaksanakan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya dari Pak Ilmi, apabila ada kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.